Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasantri. Kali ini kita podcast mengenai isu lingkungan bersama Gus Bambang Harimurti. Alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa Gus Bambang Harimurti. Beliau adalah seorang insinyur praktek yang berkarir selama lebih 20 tahun di bidang jasa konstruksi. Kini menangani pemeliharaan lingkungan di Tebu Ireng, khususnya manajemen pengelolaan sampah pesantren. Pendidikan terakhir yakni ahli media teknologi yang kenyang praktek di lapangan. Gus, leres Gus. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk pembahasan tema kali ini yakni peran mahasantri dalam isu lingkungan. Mengingat isu lingkungan sering kali dibahas dalam berbagai forum, bahkan sampai forum dunia. Islam sendiri membahas mengenai penjagaan alam dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 41, mengenai larangan bagi seseorang yang merusak alam. Sedangkan di dalam hadis juga disebutkan pahala jariah bagi seseorang yang menjaga alam dengan menanam pohon. Dan ini terhitung pahala jariah hingga kiamat. Menurut data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, timbunan sampah di Indonesia mencapai 33.621 ton per tahun. Dan yang dikelola hanya 60% saja. Sisanya mencapai 13.416 ton per tahun. Sehingga ini menjadi PR besar bagi negara, khususnya bagi para generasi muda untuk menjaga alam di Indonesia. Ini menunjukkan sudah menjadi darurat sampah. Namun bagaimana peran pesantren, khususnya Mahasantri Mahat Ali dalam kasus ini? Di Tebu Ireng sendiri memiliki lembaga pengolahan sampah Bank Sampah Tebu Ireng. Dan tim dari Bank Sampah Tebu Ireng ini beberapa mengambil dari Mahasantri Mahat Ali Hashim Asy'ari Tebu Ireng. Untuk mengenai lebih lanjut mengenai pengolahan sampah akan kami serahkan kepada Gus Bambang. Bagaimana pengolahan sampah di Tebu Ireng sendiri, Gus? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang terhormat, ini adalah kesempatan baik untuk para mahasiswa mengenal lebih dekat dari bagaimana mengelola sampah di Tebu Ireng. Tebu Ireng ini unik karena selain dia itu lembaga pendidikan, juga tempat praktek sebetulnya. Jadi ada 3 hal yang perlu mahasiswa ketahui, bahwa ada 3 pilihan. Mau menjadi akademisi atau menjadi pekerja by moment seperti Pandawara itu kan, by moment ada aksi, melakukan aksi, atau terlibat jadi praktisi di pengelolaannya. Kami hanya fokus di pengelolaannya sampah. Jadi Tebu Ireng itu pengelolaan sampahnya dari hulu sampai hilir, artinya di hulu itu kita memberi edukasi bagaimana cara membuang sampah yang benar, membuang sampah sesuai jenis dan tempatnya, seperti yang warna-warna yang ada di pondok itu. Kemudian diangkut melalui kendaraan roda 3 itu sampai ke tempat pembuangan akhir. Itu ada manajemennya sendiri, jadi itu yang unik. Jadi manajemennya itu syaratnya cuma satu, telaten dan mendata dengan benar sampah yang masuk harian. Jadi di Tebu Ireng yang kita lakukan adalah sampah yang diangkut dari pondok ke tempat pembuangan akhir itu didata per kendaraan. Jadi rata-rata sampah di Tebu Ireng itu per hari itu sekitar antara 1,5 sampai 2 ton per hari. Dari itu yang bisa dikelola dan dapat menghasilkan pemasukan itu adalah sekitar 1/6-nya, berarti berapa persen? 12. 1/6 itu berapa ya? 1/6% dari 1/6 bagian dari 1,5 ton. Dalam tahun kemarin itu kita
dari daur ulang, berarti yang dapat dikelola ada yang didaur ulang itu 160 juta. Rata-rata harga per kilonya sekitar 2.000, berarti 80 ton per tahun. Sampah yang terkelola itu nilainya 160 juta. Nah, ini berarti sampah di Tebu Ireng itu totalnya per tahun ada sekitar 400 sampai 500 ton. Cukup banyak kan? Jadi mahasiswa kalau nggak terlibat ya rugi, mumpung di Tebu Ireng, jadi belajar apa saja itu bisa. Jadi mau menjadi praktisi yang ngurusi sampah. Nanti kalau pulang ke kampung itu bisa menjadi pionir di tempatnya masing-masing, atau menjadi akademisi yang dalam setiap kesempatan itu bicara tentang sampah. Jadi menulis atau apa ya, memberi teladan kepada adik-adiknya bagaimana cara yang benar ketika kita punya sampah harus dibuang kemana. Karena sampah pesantren itu rata-rata per santri itu kalau menurut data yang diriset dari DLH Jombang itu adalah 0,44 per santri per hari. Jadi kalau ada 1.000 orang seperti di Jombang, itu sampahnya per hari sekitar 440 kg. Nah, Tebu Ireng banyak karena lebih ribuan, kita mengelola hampir 10.000 orang ya yang di Tebu Ireng. Santrinya 5.000, kampung dan sebagainya itu sekitar 10 ribuan, jadi totalnya 10.000 itu. Jadi monggo mahasiswa memilih yang mana? Memilih jadi akademisi yang menulis artikel dan selalu menyuarakan tentang pengelolaan sampah atau kebersihan dan sekaligus memberi contoh kepada adik-adiknya, atau melakukan aksi spontanitas seperti yang dilakukan Pandawara itu. Jadi by moment, lihat mana yang kotor, bikin aksi, cari sponsor untuk mendanai, ya itu mungkin bisa seperti itu, atau bergabung dengan Bank Sampah Tebu Ireng yang kebetulan di sini yang mengelola adalah Bank Sampah Tebu Ireng untuk pengelolaan sampah. Nah, di situ belajar A sampai Z tentang manajemen pengelolaan sampah. Sarap itu, Mbak. Apa? Cukup. Oh iya. Untuk mengenai dalam Islam sendiri kan ada akhlak untuk sesama manusia, akhlak kepada makhluk hidup. Nah, bagaimana kita kepada alam untuk menjaga alam ini supaya tetap lestari, Gus? Iya. Yang teringat sebetulnya kan itu seperti dicontohkan dulu pengasuh Gus Solah. Memungut sampah dari jalan itu diambil, dalam hadis ada itu yang menyingkirkan paku dari jalan, itu adalah bentuk terendah dari penanaman akhlak. Itu pasti mahasiswa harus di depan memberi contoh kepada adik-adiknya. Untuk sebenarnya mungkin sebagian orang tahu mengenai untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi untuk membangun kesadaran ini itu bagaimana, Gus? Karena sebenarnya para mahasantri pun juga tahu mengenai itu semua, tapi nah membangun kesadarannya ini dimulai dari mana, Gus? Agar lebih banyak lagi para mahasantri yang sadar mengenai isu lingkungan khususnya. Itulah yang saya bilang bahwa pengelolaan sampah atau peduli lingkungan itu tidak bisa satu orang, jadi harus semua itu harus menyeluruh dari pucuk pimpinan sampai ke yang level terendah. Minimal di atas itu memberi kebijaksanaan yang menyokong, alhamdulillah kalau plus pendanaannya. Jadi setiap aksi itu pasti butuh modal, butuh dana untuk anggaran untuk melaksanakannya. Seperti sekarang kondisi kita sekarang ini, pengelolaan sampah Tebu Ireng ini dalam kondisi yang sudah 2 tahun ini kita menginovasi, jadi menginovasi, memperbaiki sistem manajemennya, kemudian mempercepat pekerjaannya. Lagi-lagi terbenturnya di masalah anggaran, karena di anggaran itu ketika kita bilang efisiensi dari proses sampah, pengelolaan sampah, itu ada teknologi yang harus kita pakai. Jadi kita ini lagi pesan jadi alat pilah sampah organik dan non organik. Jadi kalau alatnya itu masuk situ, nanti plastiknya misah dengan yang organik. Ini
ini menindaklanjuti daripada fatwa atau apa hasil dari Fatsul Masail NU itu yang mengharamkan membuang plastik. Sebenarnya tugas kita hanya satu, dilarang membuang plastik ke bumi, itu sebetulnya. Jadi kita di sini berpikir keras untuk bagaimana caranya supaya plastik itu tidak dibuang langsung ke tanah. Karena sudah dalam 5 tahun terakhir ini kita membuangnya langsung ke tanah, itu yang nanti dalam jangka panjang juga akan merusak ekosistem. Dia terurai jadi mikroplastik dan masuk ke sumber-sumber air, itu yang akan kita hindari ke depannya. Jadi dalam proses waktu dekat ini kita sudah pesan alat pisah plastik organik dengan organik. Jadi belum jadi, kita tunggu mungkin bulan depan mungkin bisa jadi, insya Allah. Ini bagus sekali ya Gus. Tapi untuk mahasantri tidak semuanya juga terjun ke bidang sampah. Mungkin barangkali ada beberapa mahasantri yang ingin ikut menggerakkan mengenai isu lingkungan tapi bingung cara memulainya. Nah, apa cara sederhana untuk mengurangi isu lingkungan ini, Gus? Yang pertama tentu yang bisa dilakukan itu dari asrama, kan di sini kan ada asrama mahasantri. Minimal itu sampah dari kamarnya itu atau itu sudah punya tempat tersendiri. Jadi kertas kumpul kertas, makanan kumpul makanan. Jadi buang sampahnya udah nggak dicampur. Kalau bungkusan itu ya, kalau anak-anak itu kan sukanya sisanya tuh dikemas terus dibuang langsung gitu. Itu nggak boleh sebetulnya. Jadi makanannya dibuang dulu, yang daun dipisah, yang kertas dan plastik dipisah lagi. Disendirikan membuangnya. Itu yang paling sederhana. Oh ya, dengan cara memilah sampah dari rumah sendiri, dari asrama sendiri ya Gus. Ya? Dari pilah sampah dari sumber sampah. Dari sumber sampah. Karena sampah sendiri semakin menumpuk ya Gus. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman mahasantri untuk terus memperbaiki dan mengurangi sampah dari diri sendiri. Jangan, oh ya ini Gus, ada sekarang tuh lagi viral tuh, jangan membeli jika bukan kebutuhan. Karena sekarang Indonesia nih banyak kasus mengenai konsumen yang tinggi. Jadi barang-barang yang sepertinya tuh tidak perlu tapi dibeli, karena sekarang juga di media online tuh banyak penjualan dengan harga murah dan kita sendiri tidak tahu ini sebenarnya bermanfaat atau tidak, tapi karena kita kena iklan-iklan yang akhirnya kita tergerus akan fast food, fast fashion dan lain sebagainya. Nah, ini untuk bagi para mahasantri dan seluruh yang menonton bisa untuk mengurangi sampah dan mengolah sampah dimulai dari rumah sendiri atau dari asrama sendiri. Untuk closing statement, pesan-pesan bagi para mahasantri. Iya, terima kasih. Jadi pilah sampah dari sumber sampah itu nggak adil kalau hanya mahasiswa yang disuruh ya dari asrama, tapi juga di kantor-kantor unit itu kita di lantai 2 itu di kantor pusat sudah diawali 2 tahun, jadi sudah setelah 2 tahun ini sudah lebih baik bisa milah sampah organik dan plastik. Saya mengharapkan untuk semua kantor unit yang ada di lingkungan pesantren Tebireng untuk meniru apa yang telah kita praktekkan di kantor pusat. Jadi saya harapkan perhatiannya untuk kepala-kepala unit. Jadi harus ada 2 tong sampah di kantor, 1 untuk sampah basah dan 1 untuk sampah kering. Saya rasa cukup demikian. Ya, terima kasih Gus closing statement-nya. Mungkin kiranya cukup Gus. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.